Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Baiklah, bagaimana bisa dengar suara saya? Halo, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo, Ya, bisa? Jelas? jelas, Pak. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi ini kita lanjutkan pembahasan kita, itu gerak dalam dua dimensi. Oke, jadi bagaimana kita memodelkan gerak dalam dua dimensi. Adapun gerak dalam dua dimensi yang akan kita coba bahas, jadi gerak dalam dua dimensi itu bisa gerak melingkar, bisa juga gerak parabola. Oke, jadi gerak parabola itu adalah sebuah gerak di mana dalam arah horizontal atau sumbu X, ini sumbu X, AX-nya sama dengan 0. Oke? Atau percepatannya sama dengan 0. Jadi AX-nya sama dengan 0. Ini AX-nya sama dengan 0 dan AY-nya juga sama dengan AY-nya sama dengan minus G, atau percepatan gravitasi, sama dengan gerak sebuah benda yang dilempar vertikal ke atas. Oke, jadi dalam arah X, ini dalam arah X, dia gerak lurus beraturan. Dalam arah Y, ini dia adalah GL BB. Oke, dia adalah GL BB. Nah, hingga kalau kita punya posisi awal di tanah, X0, Y0 sama dengan 0. Nah, kemudian kita punya kecepatan awal P0. Nah, ini kalau kita uraikan dalam vektornya, ini P0 seperti ini. Ini sudutnya di sini theta. Maka P0X dalam arah X, ini dalam arah X, ini adalah proyeksinya ke sini. Di sini. Ini adalah P0X, di mana P0X itu sama dengan P0 cos theta. Oke. Kemudian di sini ini adalah P0Y. P0Y. Jadi di awal benda ini punya dua kecepatan, itu dua komponen kecepatan, P0X dan P0Y. Nah, di sini komponen kecepatannya ini seperti ini. Ini PX, ini PY. Nah, di sini PY-nya sama dengan 0, di sini P yang ada cuma PX. Oke. Kemudian di sini PX-nya, PY-nya ke bawah, PX-nya ke sana seperti ini. Oke. Ini penggambaran komponen-komponen kecepatan di dalam gerak parabola. Nah, kemudian PX-nya, karena kita tahu dia adalah gerak lurus beraturan, maka PX-nya itu konstan. Oke? Konstan atau sama dengan kecepatan awal. Sedangkan PY-nya itu adalah P0 dikurang GT. Oke? Dikurang GT. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya berkurang sebesar G
setiap satuan waktunya atau sebesar percepatannya. Dalam hal ini percepatannya adalah G. Kita tahu di rumus persamaan gerak, ini X-nya, ini Y-nya. Oke, jadi kita punya persamaan ini. Jadi kita punya persamaan ini. Oke, dua persamaan. Ini yang akan kita coba modelkan. Oke. Selanjutnya, nah, mungkin di kuliah analisis atau metode numerik Anda sudah pernah mendapatkan ini, namanya metode Euler dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Oke, jadi kalau kita punya df dx sama dengan ini, maka kita bisa menentukan y-nya berdasarkan nilai-nilai x yang ada di sini. Oke, di mana yn itu adalah yn kurang 1 ditambah h f x n kurang 1 yn kurang 1. Jadi kalau y1 berarti di sini n kurang 1 berarti y0, h f x0 y0. Kemudian y2, y1, h f x1 y1. H itu yang ini. Oke. Ini nilai H. Jadi apa namanya? Stepnya itu adalah nilai H-nya. Jadi kalau dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan nilai Y-nya berdasarkan nilai-nilai awal yang sudah kita tentukan. Ini metode ini biasa disebut dengan metode Euler. Oke, Anda bisa baca kembali di buku-buku metode numerik ya, tentang metode Euler ini. Kemudian jadi kita bisa menentukan ini Y-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya persamaan tadi, nah, kita punya persamaan yang ini, kita punya persamaan yang ini. Oke. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Jadi kita P itu adalah dx dt. Oke. Itu apa di pelajaran fisika dasar Anda. Sehingga tadi coba perhatikan yn kurang 1 h kali f. H kali f. Jadi kalau di sini y kita ganti jadi x di sini. Berarti x1 sama dengan x0 dikali dengan h p0x. Oke, x2 x1 ditambah h p0x. x3 x2 ditambah HP0X dan seterusnya. Oke, jadi perhatikan ini adalah penyelesaian metode numeriknya untuk mendapatkan X-nya dan sampai XN. Nah, kemudian Y0 ditambah P0Y dikurang GT karena F-nya adalah ini. Kemudian Y1 H P0Y ditambah GT ditambah T ditambah H. Oke. Kemudian Y3 ini Y2. Y2 H P0Y ditambah G T ditambah 2H dan seterusnya. Sehingga coba perhatikan ini, jadi kita akan membuat program berdasarkan persamaan ini. Oke? Berdasarkan persamaan ini.
Untuk itu kita buka ininya, kita coba buka Skylab-nya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, saya coba buka Skylab saya dulu. Oh, sorry. Oke, baik, kita buka Skylab-nya. Ini saya coba buka. Dulu. Sorry, ini share screen-nya belum. Oke, jadi ini apa? Skylab yang ada di saya. Jadi ini apa namanya? Skylab kita buka sama ini Synode-nya. Ini kita buat yang baru saja. Jadi ini CLC sama dengan yang kemarin. Nah, coba perhatikan beberapa variabel awal di dalam gerak parabola itu perlu kita perlu kita input di awal. Jadi apa, gerak parabola itu mempunyai kecepatan awal. Kita sebut ini P0. P0 anggaplah sama dengan misalnya 100 meter per sekon. Ini kita bisa kasih keterangan kecepatan awal dalam meter per sekon. Kemudian alfa atau dalam hal ini theta, sudutnya kita masukkan misalnya 45 derajat. Oke. Ini sudut. Oke. Sudut kita biasa sebut dengan sudut elevasi. Oke. Dalam hal ini adalah sudut elevasi theta di sini. Oke, yang ini.
yang ini. Sorry. Yang T tadi yang ada di situ. Oke. Sudut elevasi kita misalnya 45 derajat. Kemudian apalagi yang perlu H. Oke. H dalam hal ini time step itu adalah misalnya 0,02 saja. Oke. Jadi ini adalah time step. Kemudian A-nya kita konversi menjadi radian. A dikali 3,14 dibagi 180. Oke. Karena kenapa kita konversi dalam radian? Karena nanti kita akan sinus dan cos di dalam Skylab itu dia membaca besaran dalam radian. Jadi ini adalah konversi ke radian. Kemudian kita masukkan G. G ini sama dengan 9,8. Oke, ini adalah percepatan gravitasi bumi. Oke. Gravitasi. Nah, kemudian kita tentukan P0x. Nah, ini P0x ini sama dengan, kita pakai huruf besar, P0x ini sama dengan P0x tadi sama dengan P0 cos theta. Oke, jadi P0 kali cos alpha. Oke. Kemudian dengan cara yang sama P0y sama dengan P0 dikali sin H. Kemudian kita masukkan nilai awal X. Ini kita simbol X1 saja. Ini sama dengan 0. Kemudian Y1 juga sama dengan 0. Kemudian kita masuk di metode Euler-nya. Oke, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Coba perhatikan kalau kita melempar bola ke atas, misalnya kecepatannya 100 meter per sekon, di detik pertama kecepatannya itu berkurang sebesar minus 9,8. Di sini detik kedua berkurang lagi minus 9,8 sampai akhirnya di atas sama dengan 0. Oke. Nah, waktu dari sini sampai ke sini itu adalah P0 dibagi dengan G. Oke. P0 dibagi dengan G. Jadi kalau kita menganggap gerak parabola itu dalam arah vertikal sama dengan gerak benda yang dilempar ke atas, maka untuk sampai di sini, untuk sampai di tengah, T yang dibutuhkan adalah P0Y dibagi dengan G. Oke, sehingga untuk sampai di sini itu adalah 2P0Y dibagi dengan G. Oke, sehingga kita bisa mendefinisikan waktu maksimalnya, ini kita TD, ini TD sama dengan 2 kali V0Y dibagi dengan G. Oke. Kemudian kita, karena ini I-nya, indeksnya ini 1, maka kita mulai I2, I sama dengan 2. Ini kita mulai iterasinya for T sama dengan 0, time step-nya
HTD. Kemudian X1, ini metode Euler-nya. Kita lihat persamaannya di metode Euler-nya. X1 sama dengan X0 HP0. Berarti di sini X1 I sama dengan X1 I kurang 1. Oke, I kurang 1. Ini sebabnya mengapa kita mulai I sama dengan 2 ditambah H kali P0X. Jadi ini adalah metode Euler untuk X-nya. Kemudian Y-nya, I sama dengan Y1 P0, I kurang 1 ditambah H, ini H P0Y dikurang GT. Oke. H kali P0Y dikurang G kali T. Kemudian di sini I sama dengan I sama dengan I tambah 1. Oke, jadi setiap iterasi I-nya bertambah 1. Kemudian bisa kita plot Y1 X1 Y1 ini untuk colornya blue. Kemudian kita eksekusi. Kita simpan. Maka kita dapatkan gerak parabola seperti ini. Oke. Ini kalau misalnya kita ganti sudut elevasinya misal 10, ini tadi sampai 1000 ya. Ini perhatikan, ini sampai 1000. Kalau kita ganti hanya 10, nah ini hanya sampai 400-an. Oke. Misalnya kecepatan awalnya misal 20 saja. Ini geraknya menjadi seperti ini. Oke, jadi coba tutup dulu. Ini kita, saya buka ulang dulu. Oke, jadi ini apa? Ini Anda bisa ganti-ganti nilainya, kemudian Anda bisa lihat grafiknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang di dalam gerak parabola itu, coba perhatikan di dalam gerak parabola itu kita bisa pertimbangkan resistansi udara. Jadi yang tadi kita bahas ini tidak ada resistansi udara. Nah, kalau ada resistansi udara, coba perhatikan. Kalau ada resistansi udara, AX-nya menjadi minus KPX, ini menjadi minus KPY
PX. Jadi kalau ini kita selesaikan, ini dPX PX, Pak, suaranya bagus. ya. Kenapa? PX sama dengan minus K dt. Ini kalau diintegralkan, ini jadi ln PX sama dengan K dt ditambah dengan C. Atau PX sama dengan E pangkat minus K dt. Oke. Di sini ada E pangkat ditambah C. C-nya itu ditentukan berdasarkan nilai awalnya. Sehingga kita punya persamaan kira-kira seperti ini. Oke. Jadi PX-nya, jadi PY-nya didapatkan tadi dengan cara yang sama dengan mengintegralkan persamaan ini. Jadi sekarang PX-nya berubah menjadi P0E minus KT, kemudian PY-nya berubah menjadi ini. Kalau ada resistansi. Pak, suaranya bergema. Bisa. Dari tadi? Pak, suaranya tidak terlalu jelas. Bagaimana sekarang? Masih belum, Pak. Masih kayak bergema. Jelas Ji di saya, Pak. Mungkin jaringannya Novik atau siapa itu yang jelek. Oh, jelas deh. Ya, karena Ya, jelas sih sekarang, Pak. Oke, jadi ini berubah P0-nya sama PX-nya berubah menjadi ini. Jadi perbedaannya, coba perhatikan perbedaannya, kita cuma butuh variabel K. Oke, jadi variabel K. Jadi apa, resistansi udara itu sebanding dengan massa, sebanding dengan kecepatan konstantanya itu kita sebut dengan K. Siapa namanya, mungkin ini juga sudah pernah Anda dapatkan di fisika dasarnya. Nah, kemudian kalau kita ingin tunggu saya tadi. Kalau kita ingin memodelkannya sama saja dengan yang tadi. Cuma apa namanya? Saya langsung buka saja. Ini tadi sama semua. Ini bagian ini untuk yang ada resistansi udaranya. Oke. Jadi kalau ada resistansi udaranya, jadi kalau ada resistansi udaranya, kita K-nya misalnya 0,11, ini YR-nya 0. Nah, ini THTD. Nah, ini kita tinggal YR, ini perbedaannya cuma ada di sini P0X dikali eksponensial minus KT. Oke, coba perhatikan tadi di sini P0X di bawah jadi P0X eksponensial minus KT karena persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian YR-nya ini yang ada resistansinya H kali P0Y ditambah GK eksponensial ini minus KT eksponensial minus KT dikurang G per K. Oke, jadi kita tinggal masukkan ini. Nah, kalau kita eksekusi jadinya seperti ini. Oke, jadi Anda bisa lihat ini
Yang warna biru ini yang tidak ada resistansi udaranya. Jadi ini yang tidak ada resistansi udaranya. Ini. Jadi yang bagian biru ini yang tidak ada resistansi udaranya, yang hijau ini yang ada resistansi udaranya. Jadi kalau misalnya resistansi udaranya kita perkecil, misalnya jadi 0,05, Anda bisa lihat itunya menjadi ini, oke, ke sana. Kemudian kalau resistansinya kita perkecil, jangkauannya jadi lebih perbesar, jangkauannya lebih pendek, misalnya 0,2. Nah, itu jangkauannya lebih pendek. Ini Anda bisa lihat grafiknya di sini. Oke. Jadi apa namanya? Ini adalah salah satu cara penyelesaian persoalan fisika dengan menggunakan metode Euler. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tapi Pak, bagaimana caranya ditahu kalau ada resistansi udaranya ada atau tidak? Apa namanya? Pada dasarnya semua gerak parabola itu selalu ada resistansi udaranya. Oh, jadi yang Anda pelajari sebenarnya di sekolah menengah itu adalah kondisi ideal di mana tidak ada resistansi udaranya. Oke? Iya, Pak. Jadi ini apa yang saya ingin tekankan, persamaan ini cuma dikonversi masuk di sini. Oke? Persamaan ini dituliskan masuk kembali di sini. Ini masuk di sini. Oke? Kemudian yang tadi yang kedua, yang pertama persamaan ini itu dituliskan masuk di sini. Oke? Nanti saya kirimkan kode ini dan videonya, nanti Anda coba sendiri, coba jalankan. Nah, coba jalankan dulu yang ini, kemudian untuk tugasnya ini coba perhatikan tugasnya. Nah, ini tugasnya ini. Oke. Jadi tugasnya Anda buat program sudut telepasinya ini, kecepatannya ini. Anda buat program kalau ada resistansi udaranya dan tidak ada resistansi udaranya. Perbedaannya tadi di mana? Perbedaannya yang ini tadi kita mulai Y1 itu sama dengan 0, ini X1 sama dengan 0. Nah, ini sekarang yang ini karena pada saat T sama dengan 0, dia sudah punya ketinggian awal. Jadi ini diganti jadi 10. Oke? Dan TD-nya, nanti Anda, TD-nya tadi, kalau Anda masukkan TD yang tadi, dia hanya sampai di sini. Oke? Nah, Anda cari sendiri bagaimana cara menentukan Anda tambah TD-nya supaya dia gerak simulasinya sampai di permukaan tanah. Oke, jadi apa namanya? Perbedaannya hanya nanti ada di sini. Oke. Silakan dicoba. Masih ada pertanyaan? Jadi tugas yang tadi itu Pak, cuma Y-nya saja yang diganti Pak toh? Iya, Anda coba ganti juga Anda coba lihat TD-nya bagaimana. Anda coba tulis ulang program ini berdasarkan yang ini. Ini berarti kita cari dulu TD-nya atau langsung ini kasih masuk di programnya? Anda cari juga dulu TD-nya. Oke, kalau dia geraknya seperti ini, TD-nya sama dengan berapa? Oke, jadi nilai TD ini harus ditambahi karena
Kalau Anda masukkan TD yang ada di sini, simulasi Anda hanya akan sampai di sini. Oke. Dan bandingkan kalau ada resistansi udaranya. Oke, Anda coba, jadi tugas Anda ganti di sini, kemudian TD-nya Anda coba perlihatkan bentuk grafik geraknya. Kalau yang I apa tadi itu I Pak, indeks? Indeksnya. Indeksnya itu bagaimana? Kita cari juga atau? Ini kan sebenarnya ini kan matriks, ini XI kan. Ini 1, elemen 2, 3, 4, 5. Ini dalam skala. Oke, dan seterusnya. Nah, yang ini adalah X0. Nah, X0 itu indeksnya 1. Oke, jadi untuk yang seterusnya berarti indeksnya 2. Oke, jadi ini 2, X1 itu 2, berarti di sini 2, di sini 2 dikurang 1, berarti di sini adalah 1. Oke, itu apa indeksnya saja, itu tidak perlu Anda ganti. Jadi itu kenapa alasannya kita mulai dari 2. Kemudian di sini untuk iterasi selanjutnya, I-nya ditambahi 1. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang tidak hadir siapa? Saya screenshot dulu. Berarti yang hadir cuma 6 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 orang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.